Everything you never break apart. We're moving away to the sea. Moving away, can't you see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astria, mahasiswi jurusan Pendidikan Kimia Universitas Halu Oleo. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sifat fisik dan sifat kimia dari larutan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari serta tinjauan dari aspek termodinamikanya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengenal istilah larutan. Dalam ilmu kimia, larutan adalah campuran homogen yang memiliki komposisi yang sama di seluruh bagian volumenya. Larutan tertentu memiliki beberapa zat terlarut dan satu pelarut. Larutan yang umum kita jumpai yaitu padatan yang larut dalam cairan. Contohnya garam atau gula yang larut dalam air. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat dari larutan garam. NaCl atau yang biasa kita sebut garam dapur adalah padatan berbentuk kristal, tidak berbau dan berasa asin. Dalam ilmu kimia diartikan sebagai senyawa ionik yang terdiri dari ion positif dan ion negatif sehingga akan membentuk senyawa yang netral. NaCl ini terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Pada pelarutan senyawa NaCl, ion-ion yang tersusun rapat terikat dalam molekul air. Kemudian molekul air ini masuk ke dalam sela-sela butir ion tersebut yang menyebabkan natrium dan klorin terpisah dalam bentuk ion dan bergerak bebas di dalam larutan. Larutan garam ini memiliki derajat ionisasi 1, artinya bahwa larutan garam ini terionisasi secara sempurna dan tergolong dalam larutan elektrolit. Konduktivitas suatu larutan garam ditentukan oleh beberapa faktor, seperti konsentrasi. Semakin encer suatu larutan, maka konduktivitasnya akan semakin besar. Hal ini disebabkan karena ion-ion yang berada dalam larutan bergerak secara bebas. Proses pelarutan garam dalam air dingin membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan proses pelarutan garam dalam air panas. Hal ini disebabkan karena perbedaan suhu pelarut yang digunakan, di mana pada air panas terdapat banyak kalor yang dapat mempercepat atau meningkatkan energi partikel, sehingga proses pelarutannya akan berlangsung cepat antara garam dan pelarut yang digunakan, yaitu air. Jika kedua larutan dengan perbedaan pelarut yang digunakan ini dicampurkan, maka yang terjadi ialah kalor akan berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Proses perpindahan ini akan berlangsung beberapa saat sampai terjadi kesetimbangan termal antara larutan garam dengan suhu normal dan larutan garam dengan suhu yang lebih tinggi. Larutan garam yang temperaturnya tinggi akan menurun dan larutan garam yang temperaturnya rendah akan naik dan menuju ke kesetimbangan termal. Peristiwa ini adalah salah satu contoh dari hukum Knell termodinamika. Tekanan uap larutan selalu lebih kecil daripada tekanan uap pelarut murninya, di mana ketika kita menambahkan zat terlarut di dalam pelarut, dalam hal ini air, dan di dalamnya kita tambahkan garam, maka tekanan uapnya akan menjadi lebih kecil. Hal ini disebabkan karena ketidakaturan dari suatu sistem tersebut, di mana menurut hukum kedua termodinamika menunjukkan bahwa semakin besarnya kecenderungan suatu proses penguapan, ketidakaturannya akan semakin besar, di mana molekul dalam fase uap selalu lebih tidak teratur dibandingkan dengan molekul dalam fase cairan. Larutan lebih tidak teratur dibandingkan dengan pelarut murni, sehingga selisih antara larutan dan uap lebih kecil dibandingkan antara pelarut dan uap. Dengan demikian, molekul pelarut lebih kecil kecenderungannya untuk meninggalkan larutan dibandingkan untuk meninggalkan pelarut murni menjadi uap. Baik teman-teman, itulah tadi materi seputar mengenai sifat fisik dan sifat kimia dari larutan garam serta tinjauan dari aspek termodinamikanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything you never break apart. We're moving away to the sea.